percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Shalom sahabat Katolik Ukren, Sawadee-krap, Sawadee-ka. Selamat datang di negeri Gajah Putih, Thailand. Seperti apa sih kehidupan umat Katolik di negara Thailand? Negara yang begitu kuat akan budaya dan tradisi negaranya? Dan bagaimana inkulturasi gereja Katolik di negara Thailand? Perpaduan antara iman Katolik dan budaya Thailand? Langsung saja kita akan jelajah umat Katolik episode Thailand. 1. Sejarah. Catatan sejarah pertama dari upaya memperkenalkan agama Katolik ke Thailand adalah dari John Peter Maffei yang menyatakan bahwa sekitar tahun 1550, seorang Fransiskan Katolik Prancis bernama Bonfer mendengar tentang kerajaan besar Peguan dan Siam di timur di Thailand. Ia pun pergi dengan kapal Portugis dari Goa, India ke kerajaan besar itu, di mana selama 3 tahun dia memberitakan Injil tanpa ada yang bertobat atau tidak berhasil. Pada tahun 1552, Santo Franciscus Xaverius menulis dari Sancian kepada temannya, Diego Pereira, menyatakan keinginannya untuk pergi ke Siam, Thailand, tetapi Tuhan telah lebih dulu memanggilnya ke surga pada tanggal 2 Desember 1552. Pada tahun 1553, beberapa kapal Portugis mendarat di Siam, Thailand, dan atas permintaan raja, 300 tentara Portugis masuk ke wilayah itu. Tahun berikutnya, 2 orang misionaris Dominikan, Pastor Hieronymus dari Salib dan Sebastian de Cantu, bergabung dengan mereka sebagai imam misionaris di kerajaan yang kini merupakan Thailand. Dalam waktu singkat, mereka mendirikan 3 paroki di Ayutthaya dengan sekitar 1.500 orang Siam yang telah bertobat dan dibaptis menjadi Katolik. Namun, kedua misionaris tersebut menjadi martir, mati demi Kristus yang dibunuh oleh penduduk setempat pada tahun 1569 dan digantikan oleh Pastor Lopez Cardoso, John Madeira, Alfonsus Ximenes, Luis Fonseca yang kemudian juga ikut menjadi martir, mati demi Kristus pada tahun 1600 dan lalu digantikan oleh John Maldonatus yang kemudian menutup usia pada tahun 1598. Pada tahun 1769, Pastor Kor melanjutkan misi di Siam, Thailand, dan dengan demikian membuka jalan bagi vikaris baru apostolik yaitu Monsignor Lebon. Namun penganiayaan pada tahun 1775 memaksanya meninggalkan kerajaan dan tak satupun dari penggantinya yaitu Uskup Konde dan Garnaut mampu mencapai kesuksesan dalam bermisi di Thailand. Selama Perang Burma, jumlah umat Kristiani di Thailand berkurang dari 12.000 menjadi 1.000, dan Uskup Florence hanya memimpin 7 imam asli Thailand. Barulah pada tahun 1826 dan 1830, pasukan baru misionaris Eropa tiba di Thailand. Misi gereja Katolik di Thailand pun mulai bangkit kembali. Kala itu, jumlah umat telah mencapai 6.590 umat, dan 11 imam Eropa dan 7 imam asli Thailand. Pada tanggal 8 Juli 1856, Raja Mongku Thailand menandatangani perjanjian politik dengan Prancis, di mana hak istimewa diberikan kepada Katolik. Sejak saat itu, uskup sangat dihormati oleh raja di Thailand. Pada awal abad ke-20, iman Katolik terus berkembang di Thailand, dan jumlah umat sudah ada sekitar 23.000 umat dengan 55 gereja serta berbagai lembaga sosial dan pendidikan seperti sekolah dan universitas Katolik di Thailand. Pada tahun 1984, Paus Yohanes Paulus II mengunjungi Thailand dan ia menjadi paus pertama yang mengunjungi negeri Gajah Putih tersebut. Paus mengatakan kepada Raja Rama ke-9 Bhumibol Adulyadej bahwa kunjungannya tidak hanya untuk membalas kebaikan ketika Raja mengunjungi pendahulu Paus sebelumnya, tetapi membawa pesan perdamaian dan kerjasama antara Vatikan dan Thailand.
Paus Yohanes ke-23 pada tahun 1960 secara pribadi berterima kasih juga kepada Thailand karena telah menyambut pengungsi yang menurutnya adalah contoh kemanusiaan yang patut dicontoh. Raja Rama ke-9 mengatakan kepada Paus bahwa dia mengamati bagaimana agama Kristiani tumbuh di kerajaan dan terus mengenali bagaimana hubungan antara Thailand dan Vatikan pertama kali dimulai sejak ratusan tahun sebelumnya selama kerajaan Ayutthaya. Pada tanggal 22 Oktober 1989, seorang martir asal Thailand dibeatifikasi yang kelak bisa dikanonisasi menjadi santo atau santa. Pada tahun 2003, sudah terdapat 278.000 umat Katolik di Thailand. Beberapa anggota ordo religius Katolik di Thailand seperti Religius Gembala yang Baik, Suster Hati Kudus Yesus, dan Suster Santo Paulus de Cartres berperan aktif dalam berkontribusi memperjuangkan hak asasi manusia di Thailand. Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra mengunjungi Vatikan pada 13 September 2013 yang lalu, di mana dia bertemu dengan Paus Fransiskus kala itu. Kunjungannya ini adalah yang pertama ke tahta suci Vatikan oleh seorang pemimpin pemerintahan Thailand. Pertemuan ini secara resmi juga mengundang Paus Fransiskus untuk mengunjungi negeri Gajah Putih Thailand. Barulah pada tanggal 19 sampai 23 November 2019, pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus, mengunjungi Thailand dari 19 sampai 23 November 2019 sebagai bagian dari turnya di Asia. Kunjungan kepausan ini merupakan yang pertama di Thailand sejak Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1984. Paus Fransiskus juga bertemu dengan sepupunya yang adalah seorang biarawati yang berkarya di Thailand. Kunjungan Paus menandai peringatan 350 tahun berdirinya Vikariat Apostolik Siam Thailand yang membawa agama Katolik ke Thailand pada tahun 1669, serta peringatan 50 tahun hubungan diplomatik resmi antara Thailand dan Vatikan. Saat berada di Thailand, Paus Fransiskus bertemu dengan sejumlah tokoh-tokoh penting Thailand, seperti Perdana Menteri, Raja Vajiralongkorn, dan pemimpin tertinggi agama Buddha Thailand, serta merayakan misa di Stadion Nasional Thailand dan di Gereja Katolik, Paroki Katedral Santa Perawan Maria diangkat ke surga Bangkok, Thailand. Dua, wilayah pastoral. Statistik Gereja Katolik Thailand tahun 2018, umat Katolik di Thailand 100% merupakan umat Katolik yang menggunakan ritus Roma seperti Indonesia tidak terdapat ritus Timur di sana. Umat Katolik di Thailand tersebar di 11 keuskupan dengan terdiri atas 506 paroki tahun 2018. 3. Petugas pastoral. Statistik Gereja Katolik Thailand tahun 2018, petugas pastoral sebagai berikut. 825 pastor, 627 frater, dan 1479 suster. 4. Kondisi umat. Demografi agama penduduk Thailand berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 sebagai berikut. 94,5% merupakan Buddha, 4,2% merupakan Islam, 1,2% merupakan Kristen, baik Katolik maupun Protestan, dan agama lainnya 0,1%. Kita masuk pada kekristenan di negara Thailand. Sebanyak 788.000 orang Kristen di Thailand atau mencakup 1,2%. Rincian kekristenan di negara Thailand sebagai berikut. 51% dari penduduk Kristen Thailand merupakan anggota Gereja Katolik atau 400.000 umat. Sedangkan 49% sisanya merupakan anggota dari berbagai denominasi Protestan di negara Thailand yang berjumlah 388.000 jemaat. Kita masuk pada kekatolikan di negara Thailand. Statistik Gereja Katolik Thailand tahun 2018, umat Katolik Thailand terus tumbuh. Bahkan di tahun 2018, data yang paling terbaru dan yang paling terakhir, umat Katolik Thailand berjumlah 402.616 umat atau mencakup 0,6% dari penduduk Thailand yang berjumlah 68,5 juta penduduk. Adapun histori umat Katolik Thailand sebagai berikut. Di tahun 1913, umat Katolik Thailand hanya berjumlah 23.000 umat. Kemudian, hampir 100 tahun kemudian, jumlah umat Katolik Thailand mencapai 278.000 umat atau 0,4% dari penduduk. Kemudian, di tahun 2018, umat Katolik Thailand mencapai 403.000 umat atau 0,6% dari penduduk.
5. Gereja. Kita masuk pada gereja-gereja Katolik yang berdiri di negara Thailand, berpadu dengan budaya negara Thailand atau gereja inkulturasi. Beberapa gereja yang akan kami tampilkan ini merupakan gereja-gereja pusat dari keuskupan atau gereja katedral. Beberapa gereja katedral itu sebagai berikut. Ada gereja Katolik Paroki Katedral Santa Perawan Maria diangkat ke surga Bangkok yang merupakan gereja Katolik yang terletak di pusat ibu kota negara Thailand yaitu Bangkok dan pusat dari Keuskupan Agung Bangkok, Thailand. Kemudian ada gereja Katolik Paroki Katedral Hati Kudus Chiang Mai yang terletak di pusat Keuskupan Chiang Mai. Kemudian Gereja Katolik Paroki Katedral Santa Ana Nakhon Sawan, pusat dari Keuskupan Nakhon Sawan. Kemudian Gereja Katolik Paroki Katedral Malaikat Agung Santo Mikael Tare En Non Seng yang merupakan pusat dari Keuskupan Tare En Non Seng, Thailand. Kemudian ada Gereja Katolik Paroki Katedral Santo Rafael Suratani yang merupakan pusat dari Keuskupan Suratani. Kemudian ada Gereja Katolik Paroki Katedral Bunda Penolong Abadi Udon Thani yang merupakan pusat dari Keuskupan Udon Thani. Dan yang terakhir Gereja Katolik Paroki Katedral yang dikandung tanpa noda Kantaburi, pusat dari Keuskupan Kantaburi, Thailand. Ya, sahabat Katoliku keren, itulah dia jelajah umat Katolik di negara Thailand. Wah, luar biasa ya. Gereja Katolik hadir dimanapun untuk melestarikan budaya, bukan untuk menghilangkan budaya. Itulah yang terjadi di negara Thailand, di mana iman Katolik berbaur dengan budaya negara Thailand. Dan tidak mengherankan, bisa kita lihat di dalam gereja-gereja Katolik di negara Thailand, di mana hampir sebagian besar gereja Katolik di Thailand memiliki ciri khas, yaitu arsitektur berciri khas inkulturasi budaya Thailand. Sekian dan terima kasih, semoga kiranya umat Katolik di negara Thailand terus menjadi cahaya putih di tengah negeri gajah putih. Sampai jumpa di Jelajah Umat Katolik episode-episode selanjutnya. Dan ketika kita sudah mengetahui dan menjelajahinya, maka kita akan berkata, Katoliku keren dan universal. Sekian dan terima kasih, salam sejahtera, Dominus Nobiscum, Gratias Tibi.